Ini peserta didik di MTSN. Oke, masalahnya apa? Masalah yang kamu hadapi apa? Itu Pak, kajian bab 2 kajian pustaka. Bab 2 kajian pustaka. Kenapa dengan bab 2-nya? Ini saya membahas seperti ini kebanyakan nggak Pak? Ya, jadi kajian pustaka itu bukan bukan banyak atau tidak ya. Tapi fungsi dari kajian pustaka itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang kamu ajukan. Bagaimana respon perkembangan teoritik saat ini terkait dengan masalah yang kamu ajukan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Seberapa banyak atau tidaknya itu tergantung dari kualitas referensi yang digunakan, apakah cukup meyakinkan, kalau gitu kan ya, menjawab dari rumusan masalah yang diangkat dan begitu. Nah, seperti ini kan susah dinilainya. Gimana menilainya? Hanya kata per kata kan begitu ya. Kalau misalnya ini outline ini digunakan untuk bisa mengetahui peta permasalahan yang ada di kepemimpinan transformatif ya. Judulnya kepemimpinan transformatif ya. Terkait dengan kepemimpinan inovatif ya. Inovatif itu loh ada 10 prinsip inovatif. Jadi inovatif itu tidak hanya produk. Yang selama ini kita ketahui, cuma ada mana cek kak tato ini. Cek kayak kereta-keretaan ini loh, ini gini. Kan susah saya lihatnya itu ya. Nah, yang enak itu ya. Jadi inovatif itu tidak hanya terkait dengan proses, misalnya kalau kita ketahui saat ini, inovatif itu kan terkait dengan produk suatu barang kan ya, atau penemuan teknologi tertentu kan. Nah, jadi definisi inovatif itu kalau kita baca dalam bukunya 10 Principles Innovation itu ada 10 ya, terkait dengan pelayanan, pola pikir, pemeliharaan kepegawaian dan sebagainya. Nah, misalnya Google itu sebagai mesin pencari yang terhebat saat ini, meskipun banyak nih mesin pencari informasi kan banyak, tidak hanya Google, ada Microsoft Bing, ada Yahoo dan sebagainya. Tapi yang familiar di kalangan masyarakat kita itu adalah Google dan tidak tersaingi. Kenapa? Karena inovasi yang dilakukan Google tidak hanya satu. Jadi ada ahli dunia itu, ternyata ada 10 macam inovasi itu dan Google menguasai 8 dari 10 itu melalui produk layanannya ya, seperti mesin pencari tadi ya, tapi juga komplain kepada konsumennya juga dilayani, ada inovasi di sana, brandingnya juga dilayani ya gitu. Nah, dengan judul seperti ini misalnya begitu ya, jadi apakah sekarang pakai teorinya siapa inovasinya itu? Belum ada jawaban. Nah, harus menyebutkan teori itu. Kalau kerangka seperti ini kan tidak diketahui teorinya siapa untuk dijadikan landasan ya. Jadi fungsi dari kajian pustaka itu menjelaskan apa masalahnya sehingga perlu adanya rumusan masalah itu, memperkuat gap atau kekurangan studi yang ada. Masalahnya apa misalnya? Yang ditawarkan di rumusan masalah apa? Ya kamu baca, jangan saya yang baca. Pengennya sih cuma mempersingkat Pak, nggak terlalu banyak seperti ini kan, maksudnya banyak. Loh iya, kamu bingung untuk menentukan berapa jumlah referensi, berapa halaman yang saya harus tulis dalam skripsi saya, karena akar permasalahannya tidak tahu mau dikemanakan arah dari skripsi kamu. Teori itu kamu gunakan untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah itu. Arahnya kemana? Nah, kan gitu. Lah, sekarang kasusnya apa? Kenapa menggunakan kepemimpinan inovatif di sekolah itu misalnya? Kasusnya cuma pengen meneliti kepemimpinan. Lah ya, kalau seperti itu nggak bisa dianalisis. Misalnya begini, ya. Fungsi sarung ada berapa?
Banyak kan? Berapa yang kamu ketahui? 5? Ya, sekitar. Yang ditanggal 5 kan? Itu bagi orang awam. Bagi yang paham teori tentang sarung, wah, fungsi sarung itu ada 50 lebih. Loh, kok 50 lebih Pak? Banyak sekali. Untuk apa? Ya satu, untuk melarikan diri dari penjara, untuk piknik, untuk pos roda, ada gitu ya. Ya kan? Banyak teori. Jadi teori itu menjadi menarik ketika melihat fenomena, gitu loh. Jadi kalau tidak ada teori, tidak bisa dianalisis, hanya sekedar cerita pengalaman gitu loh. Hanya sekedar fakta, setengah ilmiah itu. Jadi sekarang si Rizka ya, ini harus ada satu teori untuk menjelaskan fenomena apa di balik makna kepemimpinan inovatif yang ada di sekolah tadi itu. Kalau nggak pakai teori, nggak bisa dianalisis. Misal begini ya, si Lila sakit, si Lila pusing, ya kan? Si Lila pusing itu ada macam-macam penyebabnya. Tapi kalau kita gunakan teori, pusingnya Lila itu bisa dua macam. Satu karena dia alasan medis, mungkin karena kurang makan, makannya nggak teratur, itu kan alasan kesehatan. Dua, alasan psikologis. Kenapa? Banyak pikiran sehingga dia pusing. Nah, dua pendekatan teori ini kan berbeda datanya. Kalau kita ingin tahu penyebab secara medis, yang data yang kita butuhkan apa? Kapan dia makan, berapa kali makan sehari, apa porsi makannya, itu kan pendekatan medis. Kalau pendekatan psikologis beda lagi. Kegiatannya kayak apa, siapa yang kan begitu. Sama dengan ini inovasi ini kamu maknai apa gitu kan, dengan teori siapa, sehingga dia punya makna di baliknya itu. Paham maksud saya harus guys? Nah, itu. Nah inilah makanya harus ada satu teori yang agar bisa ditafsirkan. Kalau nggak ada teori nggak bisa ditafsirkan fenomena, ya cerita toh, gosip, masih rumor. Pak, di sana ini saya akan bercerita tentang kemudian di sana itu inovatif. Nah, standar inovatifnya itu pakai inovatif siapa gitu kan ya. Katakanlah ngomong mutu misalnya, kualitas mutu pun itu banyak definisi mutu. Mutu itu apa? Kualitas itu apa? Mutu itu persamaan kata, bukan menjelaskan makna. Nah gitu. Mutu itu ada yang namanya continuous improvement. Apa continuous improvement itu? Pengembangan berkelanjutan. Oh, dari hari semakin hari semakin baik. Nah, itu mutu satu. Yang dua, keep closer to customer, dekat dengan pelanggan. Wah, pelanggan itu merasa nyaman. Itu juga bagian dari kualitas. Gitu kan? Dan mutu-mutu yang lain ada 5 perspektif di sana. Memenuhi standar tertentu. Namanya quality assurance. Nah, misalnya begini. Mana yang lebih berkualitas, mobil Avanza atau Mercedes? Tapi kenapa yang paling banyak laku malah Avanza? Karena perspektif mutu di kalangan para pembeli Avanza berbeda dengan pemilik Mercedes. Kenapa Avanza? Murah, semua keluarga bisa masuk, cukup itu juga berkualitas. Masih nggak banyak orang yang beli, mahal. Bagi sebagian orang itu tidak bermutu, karena mahal. Nah, mutunya karena persoalan harga, kepemimpinan harga, kan gitu. Nah, bisa dianalisis karena ada standar teorinya yang digunakan. Nah, itulah gunanya fungsi teori dalam penelitian. Gitu. Jadi lebih menarik. Paham Rizka? Ya ini memang, ya itu cara pertama harus mengidentifikasi. Saya ini menggunakan teori apa agar kemudian kepemimpinan inovatif di sana itu mempunyai makna yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang lebih inspiratif, kan begitu. Sehingga kemudian memberikan inspirasi. Karena ya tujuan penelitian itu tidak hanya sekedar bercerita. Nah, suatu saat karena meneliti kepemimpinan inovatif ya, suatu saat ketika nasibnya Rizka ini jadi kepala sekolah, dia punya modal intelektual apa? Basis teori inovatif. Sudah punya wawasan inovatif dari skripsinya. Gitu loh.
Artinya apa? Artinya meneliti itu jangan karena motivasi because of, tapi in order to. Kalau because of itu karena tuntutan semester, karena disuruh dosen dan sebagainya. Akhirnya berangkat dari masa lalu. Tapi kepentingannya in order to, untuk masa depan. Suatu saat ketika saya jadi kepala sekolah, jadi dosen itu punya jiwa inovatif. Minimal sekarang saya cicil pengetahuan tentang inovasi. Begitu. Sehingga nggak berat. Sehingga cara menulisnya bukan karena minimalis, ya, yang penting selesai, yang penting ya lulus, mesti lulus ya. Saya jamin mesti lulus. Tapi lulusnya itu harus bisa happy ending dengan cantik gitu kan ya, harus begitu, harus punya cita-cita seperti itu. Berat karena tadi ya, karena kamu nggak tahu teknik cara mencari literaturnya. Karena banyak sekali literatur tentang inovasi itu banyak sekali diperbincangkan oleh para ilmuwan dan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita ini kalau nggak inovatif ya ditinggal oleh zaman gitu kan. Saya sendiri ini bagian YouTube ini bagian dari merevolusi hidup saya. Merevolusi apa Pak? Saya ini adalah pecandu game online yang sangat parah gitu kan. Sebelum adanya YouTube ini, saya ini adalah pecandu game online Mobile Legends yang paling parah. Paling parahnya gimana? Mulai pagi, siang, sore, hingga malam itu main Mobile Legends terus. Dan itu diperparah dengan kondisi keluarga saya yang juga Mobile Legends juga, istri saya, anak saya, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian dikenalkanlah ini akun YouTube ini sama Pak Bayudi, ya, dosen ilmu komputer. Itu merubah dari gaya hidup saya yang kemudian sangat terpana dengan Mobile Legends tadi, game online itu akhirnya menjadi seperti ini. Itu dilihat atau tidak dilihat orang, energi saya habis untuk membuat konten, bukan lagi untuk membuat atau menyelesaikan game online. Jadi saya belajar YouTube bukan untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Selama ini mata kuliah yang saya sering absen misalnya karena WA dan sebagainya, hanya bisa saya kejar nih kan begitu. Nah sama seperti itu. Anda harus punya prinsip meneliti biar apa? Biar mudah, biar nggak berat ngerjain skripsi itu metah-metah no. Semester 7 semester berapa? Semester 6. Iya, 7 kelas sudah mulai bisa. Sudah mulai individualistik. Sudah mulai nafsi-nafsi. Ya. Jadi semester 7 itu prinsipnya bertemanlah sebanyak-banyaknya tapi pilihlah sahabat yang sejati kan begitu. Artinya apa? Artinya nanti akan terseleksi mana kemudian yang benar-benar jadi sahabat. Yang nampingi kamu waktu ke perpus ngetik bareng. Harus ngetik bareng. Karena kalau perpus ngetik sendiri, baca sendiri mesti malas. Oleh karena itu ya Rizka sama Lila, Rizka yang dikte, Lila yang ngetik. Nanti gantian gitu. Nah, kemana-mana begitu, turun lapangan, Rizka yang wawancara, ini yang rekam, langsung ngetik di lapangan. Ini lebih mudah. Kalau literaturnya bahasa Inggris, ya cari temen yang dari bahasa Inggris untuk menerjemahkan atau Google Translate sebisanya. Nanti dikomunikasikan dengan saya, dengan siapa begitu tentang bahasa Inggrisannya, maknanya apa. Sebenarnya kalau kita berjejaring itu mudah. Sekarang kalau kemudian kita tidak menggunakan ya teknik manajerial dalam skripsi, nah gunanya jurusan MPI untuk apa? Yang dibanggakan jurusan MPI apa? Kan manajemen dan kepemimpinan, ya sama ini harus menggunakan itu. Teori manajemen skripsi, manajemen bab 2-nya seperti apa, dikelola gitu loh. Dikelola. Lila sama Rizka, ayo Rizka, hari Rabu besok kita fokuskan baca buku. Jam 8 sampai jam setengah 9. Habis itu ngetik bareng. Ngetik bantuin skripsinya ini. Bantuin, saling bantu, jangan sendiri-sendiri, mesti bosan. Ya. Saya sendiri mengalami itu. Oleh karena itu ya ini kan perubahan hidup yang sangat drastis ya, dari budaya ngomong terus dipaksa budaya nulis. Itu nggak mudah. Tapi harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus dijalani.
Karena satu-satunya tiket untuk lulus adalah skripsi. Kan begitu. Suka nggak suka, mood nggak mood harus dilakukan. Gitu. Oleh karena itu ya gitu tadi. Nah, mulai membaca buku yang inovatif, inovasi yang besar-besar, yang babon-babon. Kenapa? Belajar dari orang yang kaliber dunia. Kaliber dunia itu yang ketokohannya dalam bidang inovasi diakui. Nah, Pak, itu posisinya di mana Pak di perpustakaan? Biasanya kan di ilmu manajemen. Nah, kok masa mana ada MPI di perpustakaan? Nggak ada kan? Yang ada ya ilmu ekonomi dan manajemen yang di sana diadopsi. Memang butuh pengorbanan sekarang. Nggak ada sesuatu yang kemudian tidak ada yang dikorbankan. Mau kita membuat mie instan aja butuh waktu pengorbanan 3 menit untuk masaknya. Padahal itu namanya mie instan. Butuh waktu untuk 3 menit untuk masaknya. Semuanya butuh pengorbanan. Ya itu tadi, makanya ya ini persoalan dari, bayangkan ya, kalau kamu ingin belajar inovasi itu seperti belajar jadi seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu kalau nggak bisa inovasi maka barang dagangannya nggak akan laku. Ya. Dan 2 prinsip pengusaha itu yang paling utama itu 2 prinsip. 1 ambisi, 2 humility. Humility itu kerendahan hatian. Maksudnya begini, seorang pengusaha kalau nggak punya ambisi, wes produk saya biarkan aja di lapangan, nanti nggak dibeli ya sudah takdir, ya nggak akan bisa menguasai pasar begitu. Lalu akan ada ya apa caranya sih produk saya ini bisa laku di pasaran, kan begitu ya, segala cara dilakukan gitu. Akhirnya sama seperti ini skripsi ini, ya pokoknya caranya skripsi saya ini ya minimal saya sendiri jadi tertarik untuk membacanya. Kalau skripsi saya sendiri tidak tertarik untuk membacanya, apalagi dosanya orang lain. Kamu nggak yakin dengan skripsi kamu, apalagi orang lain, kan begitu. Ya makanya cari sisi yang mana yang kamu memulainya dengan nyaman dari skripsi itu. Jangan jadi beban. Anggaplah skripsi itu sebagai mainan. Anak kecil itu kalau mainan itu salah ya bongkar lagi, karena tidak ada hukum kesalahan, kan begitu. Nah, Rizka ini pertama itu tadi gaya belajarnya orang modern itu nggak mau repot, jadi untethered, tidak terlalu untethered itu artinya tidak terikat, kepingin bebas lain. Tapi ini fase yang harus dilalui kan gitu. Nah, kalau memang susah merubah kebiasaan, itu tadi harus kompak dengan teman yang sevisi. Ya, 3 orang ini sevisi kemana-mana. Pokoknya kalau terkait dengan skripsi, 3 orang ini jadi satu. Saling bantu, saling mendukung. Hari Senin dukung Lila, hari Selasa dukung Alfi, hari Rabu dukung si Rizka. Dukungnya seperti apa Pak? Yang paling gampang ya mengetikkan bareng-bareng, mendikte, kan begitu, mengumpulkan referensi, ya itu jadi mudah. Nggak usah langsung bayangkan sehari langsung ngetik, mesti kan pusing kan gitu kan. Jadi Rizka harus bisa mencari strategi, inovasi strategi belajar untuk dirinya sendiri melalui teori yang dia baca. Lah neliti inovasi tapi dirinya tidak inovatif, lah ya apa terus? Ya kan harus bisa memberi efek untuk dirinya sendiri. Gitu. Kayaknya berat ini, Rizka kayaknya berat, tapi nggak apa-apa, harus dicoba. Nah itu biar teori yang kamu baca itu pertama merasakan sendiri dampaknya ya. Sehingga kalau orang sendiri merasakan dampaknya kan lebih meyakinkan kalau presentasi. Gitu. Jangan meneliti motivasi kepemimpinan tapi dirinya tidak termotivasi. Seakan-akan jauh apa yang dia baca itu tidak masuk, tidak mengakar dalam dirinya, gitu. Coba sekarang dikumpulkan aja semua hal yang berbau inovasi, dikumpulkan, ditulis, dibuat kalimat sendiri, kan begitu. Kalau sudah dikomunikasikan dengan saya. Sabar dalam menulis itu sabar, butuh ketelatenan. Nggak bisa serta-merta langsung simsalabim ala kau terbak langsung begitu aja, nggak bisa. Status paling enak adalah status mahasiswa, ya. Kenapa? Kalau salah masih dimaklumi, kan gitu.
mumpung masih semester 6, masih ada 2 semester lagi, masih panjang. Nggak perlu gopo, tahu gopo ya? Oh ya gopo ya. Tapi nggak tahu rumus tekniknya gitu. Sama aja kalau kita pergi ke Lamongan, karena rumahnya Lamongan ya. Lamongan. Pokoknya nyampe. Ya pakai sepeda motor, pakai pesawat, pakai kereta api ya semuanya nyampe ya. Tapi kan kita harus memilih mana yang paling cepat dan aman kan gitu kan. Ya kalau syukur nyampe, jalan kaki ya nyampe, tapi kan lama. Itu gunanya kalau nggak pakai teori ya begitu. Ya selesai skripsinya, tapi kan ya nggak asik, lama dan sebagainya. Kalau pakai teori, jadi lebih cepat, lebih nyaman kan begitu. Akhirnya ya, apa? Gimana? Caranya setiap hari mengumpulkan teori inovasi. Untuk apa? Agar terbiasa ngomong inovasi. Ini kan masih awam, masih canggung kan, karena nggak terbiasa. Karena selama ini hanya sekedar mengumpulkan, hanya C1. Orang belajar itu ada 6 level. Level yang paling gampang itu level 1, yaitu apa? Mengetahui. Kalau kamu hanya kuliah hanya sekedar mengetahui, rugi baru kati mahal. Karena apa? Mbah Google lebih canggih gitu loh. Harus bisa naik ke level 2, memahami, understanding, membandingkan konsep inovasi satu dengan konsep yang lain, dinilai secara kritis ya kan, mana yang sesuai dengan kehidupan saya pakai. Syukur-syukur di C3 mengaplikasikan. Kalau terlatih bersikap berperilaku inovatif, suatu saat akan beri manfaat yang lebih. Masa gak kepingin jadi figur yang inovatif? Kepingin kan? Nah makanya dilatih dari hal yang paling mudah apa? Tadi mengumpulkan wawasan-wawasan ilmu pengetahuan tentang inovasi. Sedikit demi sedikit, step by step, belajar mempraktekkan ilmu inovasi. Enggak harus produk, bisa dari mindset ya, cara berpikir, cara berperilaku, cara menulisnya di atap salin. Dengan seperti itu kan akan menjelma gitu loh. Suatu itu kalau nggak dibiasakan ya terasa susah. Dulu waktu belajar, waktu bayi ya, diajar orang tuanya bicara itu kan ngomong ya. Mas yo gak sambung ya. Ada ngomong. Ya tidak lucu mencari belajar. Tapi kelamaan bisa mengerti dengan sendirinya kan. Padahal nggak ada teorinya kan. Masa anak itu kalau diajar ngomong harus ada teorinya? Enggak, dipraktekkan. Nah, sama kalau memang teorinya terlalu asing, ya pertama ya dipraktekkan sedikit demi sedikit. Mana yang bisa dipraktekkan, mana yang bisa tidak kan gitu. Sehingga nanti itu bisa menjadi karakter. Dan biasanya dosen itu kalau dari performa aja sudah meyakinkan, itu dia nggak baca skripsinya, asik ini kan gitu. Karena dia sudah menguasai gitu. Tapi kalau dari segi performa yang sudah gak meyakinkan gitu ya, kata baca itu ilfil gitu kan. Wah, paling gak jauh beda dengan apa yang diomongkan kan begitu lah. Nah, ini yang disebut dengan high performance habits. Nah, jadi kebiasaan yang performanya tinggi, mentradisikan, memampukan itu. Jadi harus kita jangan merasa kecil hati atau rendah diri ya. Wah kayaknya teorinya terlalu mewah, terlalu melangit gitu kan. Nah, bagi saya ini terlalu tinggi. Tapi kayaknya judul ini yang paling keren di antara yang lain gitu. Nah, jadi asumsi itu harus dibangun kembali, mindset itu dibangun kembali bahwa ini salah satu solusi agar saya menjadi lebih baik lagi dengan belajar berperilaku inovatif dari teori-teori yang saya kumpulkan. Begitu ada jadi interaksi antara teori dengan dirimu itu terjadi. Jadi kamu mencoba mengempower dirimu, memampukan diri. Karena momentum yang paling tepat seperti ini. Skripsi itu prinsip belajarnya self regulated learning, jadi belajar regulasi diri, mendisiplinkan diri.
Ya dosen hanya sekedar itu aja mengecek, oh ini sudah sesuai dengan kaidah ini apa belum, ini sudah rumusan. Tapi yang paling berperan, yang paling tahu seluk beluk skripsimu adalah dirimu sendiri. Sejarahnya, perencanaannya, pelaksanaannya, hingga pelaporannya gitu. Kalau dirimu sendiri nggak yakin gitu, ogah-ogahan atau nggak totalitas gitu kan ya, nanggung hanya separuh-separuh, ragu-ragu, maju ndak, mundur ndak, akhirnya juga begitu. Akhirnya kita nggak bisa apa menyemburkan energi positif dari tulisan kita. Jadi kita nulis ini sebenarnya menabung epos, energi positif. Nah, karena kita berbagi inspirasi kan dengan tulisan kita. Oh inovatif ini cara saya agar saya ini bisa menaikkan nilai harga diri saya. Agar saya suatu saat mungkin ini jalan yang diberikan oleh Tuhan agar saya bisa ilmu saya lebih bermanfaat. Saya begitu. Bermanfaat terutama ketika nanti masa-masa yang paling suram itu adalah masa setelah wisuda dan menunggu pekerjaan. Itu masa yang paling membosankan. Kenapa? Karena sudah wisuda itu kan kembali ke Trenggalek, ke daerah pedalaman hutan yang sangat lebat, gitu kan? Nggak ada teman, gitu kan? Terus sehari-hari nulis surat lamaran pekerjaan, nggak ada yang diajak ngobrol, itu kan membosankan sekali. Iya loh, apalagi kalau nggak punya afiliasi ya, nggak punya jaringan ya, yang selama ini aktif di kuliah ya, ketemu teman, gini-gini, kembali ke rumah, menunggu kabar adanya lamaran pekerjaan dan sebagainya, itu kan jadi stagnan. Nah, syukur-syukur kalau kamu punya kemampuan inovatif, ada hal yang bisa dikerjakan di masa waktu tunggu pekerjaan itu, kan jadi lebih baik, begitu loh. Jadi harus bisa membayangkan 1 tahun ke depan ketika saya ada nasib seperti ini, saya dengan bekal kemampuan inovatif ini saya bisa bergerak lebih lincah lagi. Nah, begitu Mas. Ini mumpung ya, jadi kita ini mempersiapkan diri dalam skenario terburuk sekalipun. Nah, begitu. Kita kan nggak tahu nih, nggak jaminan ya. Yang kelihatannya kuliahnya lancar ya, selalu gampang di ACC dosen, pada waktu ujian lancar-lancar saja nggak jaminan, kata malah penjatuhannya di ujian karena dosennya butuh hiburan gitu, terlalu mudah nih, kita garap pada waktu ujian aja, oke ya, di prank sama dosennya gitu. Lo ada yang seperti itu juga ada. Iya, sekalian aja kan, ada yang kelihatannya sulit di ACC gitu kan ya, berdebat pada waktu ujian dibantu sama dosennya. Kenapa? Karena dosennya menghargai jeripayanya dia, menunggu dia, jeripayanya kesabaran dia dihargai, harus dibantu pada waktu ujian. Itu juga seperti itu ya banyak gitu loh. Jadi ya menurut saya ya apapun kesulitan yang kamu alami ya tadi dilakoni ya, enak-enak dilakoni, sak isone sak semampunya gitu, sehingga kemudian lebih lapang gitu loh. Sesulit apapun, kalau jiwamu itu nyaman, tenang, mesti akan bergerak. Semudah apapun ya, tapi kalau kamu wis gak nyaman, ya tidak ya, yuk, bukan yang melangkah kan begitu. Coba Rika ya, coba 1 minggu ini ya dibantuin sama Lila, sama Alfi ini, cobalah didukung ya, dikuatkan. Satu teori inovasi yang sangat kuat agar bisa data di sekolah yang dia teliti itu bisa berbunyi makna inovasinya seperti apa, tipe inovasinya itu seperti apa. Syukur-syukur tipe inovasi itu juga bisa terinternalisasi, tertanam dalam dirinya si Rizka. Itu harapan saya. Jadi belajarnya tidak hanya learning to know, tapi juga learning to do. Syukur-syukur learning to live together. Nah, jadi itu harus punya impian besar. Bukan mimpi besar, impian. Apa bedanya mimpi sama impian? Impian keinginan. Kalau mimpi ya diburu. Kalau impian itu ya imajinasi yang besar. Harus saya ini meskipun jurusan MP, Pak, saya ini merasa salah jurusan, Pak.
Saya ini seakan-akan apa ya